warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Indra Setiawan dari Prodi Manajemen Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan hasil rangkuman saya tentang Islam Nusantara. Islam Nusantara di sini dibagi menjadi dua arti, yaitu yang pertama cara Islam di Nusantara, dan yang kedua Nusantara adalah kepulauan yang ada di Indonesia. Bagaimana Islam bisa masuk ke Indonesia? Di sini ada 4 teori yang menjelaskan, yaitu yang pertama teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa Islam masuk pada 1400 Masehi atau abad ke-13 oleh Gujarat yang pada waktu itu bermazhab Imam Syafi'i. Yang kedua, teori Persia atau teori dari Irak, di mana pada atau mendekati tahun 1400 Masehi, orang Persia atau pedagang Persia membawa Islam ke Nusantara pada 10 Muharram atau biasanya disebut dengan bulan Suro. Kenapa bisa disebut dengan bulan Suro? Karena pada bulan Suro ini bertepatan dengan agungnya kaum Syiah atau mengenang meninggalnya cucu Nabi Muhammad SAW yang bernama Husain di Kurbala. Yang ketiga, teori Mekah atau teori Arab diperkenalkan oleh pakar-pakar Indonesia yang bernama Profesor Hamka. Jika mengacu pada teori Mekah atau Qori, Arab ini Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7, dan yang paling kuat yaitu menggunakan teori dari Mekah ini. Yang keempat, teori Cina, di mana orang-orang Cina yang berlayar ke Indonesia membawa asimilasi dan akulturasi yang menjadi perubahan yang ada di Indonesia. Pertanyaan, kenapa sih Islam bisa berkembang pesat di Indonesia? Jawabannya adalah karena Islam itu banyak melakukan tindakan daripada omongan. Jadi hal tersebut memudahkan Islam untuk masuk ke Indonesia atau Nusantara ini. Lalu proses perkembangan Islam sendiri di Indonesia ada 2 istilah, yaitu yang pertama hasbiyah atau melalui peperangan dengan bangsa Eropa dengan cepat. Yang kedua usriyah, yaitu dengan berdamai secara pelan-pelan tapi pasti. Lalu adapun corak Islam di Nusantara ini, yaitu yang pertama bercorak unik dan beragam. Yang kedua, Islam itu satu. Misalkan di Jawa ketika akan ada azan, semua memukul beduk atau kentongan di musola. Nah, Islam di Nusantara ini ada 3 macam, yaitu pertama Islam tradisional, di mana Islam di sini masih merangkul kuat dengan halus budaya di Indonesia, yaitu dengan Nadatul Ulama. Yang kedua, Islam modern, di mana perlu dengan kemajuan dan mengesampingkan budaya yang melenceng dari Islam, contohnya Muhammadiyah. Yang ketiga, Islam Puritan, di mana menerapkan Islam secara murni pada agamanya. Jadi kesimpulannya adalah meskipun Islam di Indonesia ada beragam, tetapi kita tetap satu tujuan dan kita bisa saling damai satu sama lainnya. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.